Hai semua, gue Wasa dan kali ini kayak biasa diundang sama Samsung Indonesia buat datang ke acara hajatan tahunannya Samsung ya. Kayak biasa kalau teman-teman ingat di awal tahun itu S series dan di akhir tahun itu biasanya adalah foldable-nya. Nah ini awal tahun berarti saatnya adalah Samsung Galaxy S series yang mana S25, S25 Plus dan juga S25 Ultra yang udah gue pegang ini. Ngelihat sekilas bentuknya tuh sebenarnya masih mirip-mirip kayak S24 seri sebelumnya, cuma ya tetap ada improvement yang bisa dibilang kita tuh nggak bisa pakai casing yang lama ya ke handphone yang sekarang. Jadi casing S24 series itu nggak bisa dipasangin ke S25 series karena bodi bagian pinggirnya ini lebih mengkotak, jadi lebih boxy banget. Kalau yang lama kayak misalkan nih kelihatan di yang S24 Ultra kan dia pinggirannya agak ngelengkung nih. Nah, sedangkan kalau yang S25 Ultra ini udah bener-bener patah nge-L kayak begini. Untuk bagian hardware-nya, ada sebagian yang sebenarnya sama-sama aja sih. Kayak kapasitas baterainya yang S25 itu 4000, S25 Plus itu 4900, dan S25 Ultra ini 5000. Dengan pengecasannya masih sama juga, 25 watt buat yang S25 reguler, 45 watt dan 45 watt itu untuk yang di S25 Plus dan juga S25 Ultra ini. Jadi kayak bagian pengecasan dan juga baterai itu masih sama-sama aja kayak S24 sebelumnya. Nah, dari beberapa improvement yang dihadirkan baik software ataupun hardware-nya, iya hardware-nya juga berubah, tapi paling banyak atau lebih banyak itu di bagian software-nya. Mulai dari One UI, sekarang udah jadi One UI 7, dan juga improvement AI-nya yang senantiasa kalau Samsung setahu gue tuh emang paling banyak dan paling duluan ketimbang Android lain, apalagi dibandingkan ya buah-buahan itu ya. Nah cuma sebelum gua ke situ, ini gua kasih tahu dulu beberapa tampilan yang beda dari One UI 7. Sekilas aja ya, nggak usah semuanya. Nih tampilan di home screen-nya aja udah langsung kelihatan berbeda. Widget-widgetnya tuh ini lebih ngebulet-bulet ya. Terus yang langsung kelihatan bedanya juga adalah notifikasi pada saat kita swipe ke bawah. Swipe ke bawahnya sekarang ada dua, di kanan sama di kiri itu beda. Jadi yang kiri ini adalah notifikasi dari beberapa aplikasi yang datang ke handphone kita. Tapi kalau yang sebelah kanan ini adalah quick settingnya. Quick settingnya juga udah berubah banget. Termasuk nih yang quick setting sebelah sini bagian icon-iconnya kita bisa ke bawahin lagi dan ada namanya, ada title-nya. Kalau di atasin ini kan sesimpel yang nggak ada nama-namanya ya. Kalau di sini jadinya ada itu. Terus kelihatan juga di bagian settingnya kalau kita masuk dia lebih icon-iconnya tuh beda sih kalau gua ngelihatnya, sama dia lebih berjarak, lebih besar-besar gitu. Dan ini perlu pembiasaan aja, cuma masih tetap gampang sih di awal-awal gua ngelihatnya juga. Terus di bagian ini kita juga misalkan mau ganti widget. Tuh, tampilannya sudah beda banget pilihannya semua. Jadi lebih rounded, lebih apa ya, lebih melengkung banget lah di bagian pinggir-pinggirannya kayak gini. Jadi beda, yang paling kelihatan bedanya pokoknya kayak gini. Terus kita beralih ke dua AI yang kalau gua nggak salah dengar ini adanya eksklusif di S25 series aja. Jadi kalau dibandingin sama AI di device sebelumnya itu kan cuma improvement. Tapi yang baru ini ada dua, seingatnya gua ya tadi pada saat presentasi. Jadi yang pertama ini namanya adalah Now Brief. Now Brief itu udah langsung ada di bagian home screen awal sini, di bagian sininya guys. Nih, kalau diklik, nah Now Brief ini adalah kayak keseharian atau rutinitas kita. Ini sayangnya masih kosong ya. Misalkan teman-teman itu naruh di kalender ada kegiatan tanggal berapa, hari apa, itu mau ngapain, ini muncul di sini. Terus kalau teman-teman juga pakai smartwatch atau smart ring-nya Samsung ini ya, nih dia tuh ngasih datanya itu ada di sini nantinya di Now Brief itu. Terus ada juga di Now Brief ini kita bisa nge-cross aplikasi. Jadi kayak misalkan ini tombol power kita mesti tahan sih. Tombol power kita tahan, open Spotify. Nah, kayak gini-gini. Yang mana sebenarnya di Android lain itu bisa, cuma tidak se-seamless dan sesimpel ini. Kalau teman-teman tanyain Bixby-nya kemana bang? Bixby-nya masih ada. Jadi teman-teman tuh bisa memilih mau pakainya Bixby atau pakainya yang Gemini nih. By the way, Gemini-nya di sini gue dikasih tahu sama orang Samsungnya kalau Gemini-nya ini beda sama Gemini yang ada di Android lain. Jadi ada speciality-nya lah.
Gemini yang di Samsung ini sama Gemini yang lainnya di Android lainnya. Makanya ini juga sebutannya adalah Gemini for Galaxy gitu. Nah, dari beberapa AI sebelum gua kasih tahu, sebenarnya tuh ada banyak banget improvement AI yang ada, termasuk kayak Portrait Studio itu jadi gambarnya tuh jadi lebih lucu. Terus nambah-nambahin gambar atau sketch to image juga ada improvement. Nah, yang paling gue suka itu ada juga yang namanya audio eraser di bagian kita dalam hal perekaman video. Oke, contohnya di sini gue ada video tadi udah ngerekam pakai S25 Ultra-nya ini, dan di sini ada klik logo AI-nya Samsung. Dia nge-analyze sound-nya dulu. Nah, di sini ada beberapa pilihan: voice, music, wind, angin, dan noise sekitar. Gue play dulu ya. Nah, dari sini. Oke, di sini gue lagi coba ngerekam suara gue ditangkap sama S25 Ultra ini kayak gimana dengan beberapa ambient suara tambahan ya. Ini ada suara tukang yang lagi ngebangun biasa di hari Minggu pagi, dan gue pindahin ke bar musik. Ada suara AC musiknya di sini. House dari AC yang lumayan bergerumu sih suaranya. Nah, suara tukang-tukang yang ketok-ketok palu udah hilang ya. Eraser ini suara angin. Kita akan cobain kalau dari exhaust AC gue kurangin menangkap suara gua ketimbang noise di sekitar, termasuk suara tukang yang berisik ini. Noise sekitar gue hilangin juga. Dengarkan perbedaannya. Ini suaranya udah mulai gue kurangin pastinya. Kalau masih kurang, yang bagian voice bisa kita tambahin. Dan fitur ini menurut gue emang berguna banget, apalagi buat teman-teman. Cuma jadinya agak kayak robot sih. Jadi gue prefer ini mendingan. Ya. Kalau misalkan masih ada kurang-kurang, gue yakin bakal ada update sih ke depan. Yang jelas ini fitur keren banget. Nice langsung. Gitu guys. Terus yang kedua, yang AI terbarunya itu dinamakan adalah Now Bar. Now sekarang ya, maksudnya kayak gitu. Jadi konsepnya tuh kayak dia ngasih semacam widget di lock screen untuk kejadian atau something, sesuatu yang sedang dikerjakan saat ini di handphonenya. Misalkan, sini gue tunjukin. Misalkan kita buka Maps deh. Buka Maps terus dari lokasi sini. Gue tuh sekarang lagi ada di daerah Asta Distrik 8. Dan kita misalkan mau ke Senayan City. Senayan City, direction nggak usah, kita langsung start aja. 17 menit belok-belokannya ini kan ada ya, dikasih tahu. Nah, handphonenya di lock screen aja. Handphone di lock screen, terus kita double tap gini, dia ada nih di bawah. Tuh, jadi jaraknya kita mesti jalan belok-belok nantinya tuh ada. Jadi yang activity yang ada saat ini pada saat di lock screen itu ada. Mana sih? Bentar. Ini kan lock screen. Di lock. Oh, di tap sekali doang deh, bukan 2 kali guys. Nih kayak gini nih dia ada. Jadi modelannya dia tuh kayak always on display, tapi dia munculin di bagian bawahnya nih. Dan ini bukan cuma Maps. Kalau teman-teman nyetel Spotify ataupun YouTube musik, dia playernya tuh muncul di bawah sini dan nggak perlu ngebuka handphonenya, tinggal di next ataupun preview song itu ataupun di pause ya, bisa nyentuh yang di bagian sininya. Nah, terutama tadi tuh pada saat ditunjukin pas presentasi, buat teman-teman yang mungkin suka nonton live match permainan bola ataupun basket, sepak bola gitu, ataupun baseball. Nah, live score-nya itu aplikasinya yang mendukung bisa muncul di sini skornya. Jadi kalau kalian mungkin nggak sempat merhatiin pertandingannya, mau ngeliat skornya doang, bisa langsung muncul dari lock screen sini. Dan itu maksudnya adalah rangkaian yang dinamakan Now Bar-nya. Kayak gitu. Nah, sisanya sih sebenarnya kayak improvement yang gue suka adalah kayak kita ngambil foto orang, potret, dan di situ ada studio potret, kita dikasih hasil yang lumayan ada improvement. Kalau yang dulu misalkan kan kartun banget, yang ini nggak begitu kartun. Kayak gimana? Nih gue tunjukin. Nih kayak misalkan ada foto potret temen gue ya. Kita lari ke sini, terus pilih ada generative edit, ada sketch to image, ada potret studio. Potret studio gue pilih yang 3D kartun. Generate sebentar. Tuh hasilnya kayak gini. Jadi nggak sekartun kayak yang versi sebelumnya. Dan kalau dulu dikasihnya langsung 3 atau 4 pilihan gambar atau resultnya, sekarang cuma dikasih 1 doang. Kalau yang ini dirasa kurang bagus, gue bisa ngasih yang baru lagi yang kayak gini. Nah jadi kayak gini ya, kita mesti bikin lagi generate one more terus kayak gitu sampai akhirnya ada beberapa pilihan
Dan akhirnya ya udah kita pilih mana yang kita suka. Sekilas kalau ngelihat dari hasilnya ini pastinya beda sih sama yang versi sebelumnya yang mukanya tuh kayak kartun banget. Tapi kalau yang ini enggak, masih ada kayak realistisnya sedikit gitu loh. Dan menurut gue nih improve yang lumayan bagus, walaupun ya mungkin tidak kepake sehari-hari. Biasanya foto-foto kayak gini tuh jadi foto profile aja, baik buat WA, IG ataupun Facebook. Iya nggak sih? Dah, untuk yang bagian software terutama AI, seingatnya gue dan menurut gue paling menarik baru itu aja, tapi nanti sisanya kita bakal bahas di video review. Nah, untuk bagian hardware-nya yang pasti berubah adalah di bagian chipsetnya dulu nih. Untuk chipsetnya ini semuanya rata dari S25, S25 Plus dan S25 Ultra itu menggunakan Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Yang mana kalau dideskripsiin lagi lebih rinci ya sama Samsung yang tadi pas gue denger, itu NPU-nya naik sekitar 40%, CPU-nya juga naik 30%, dan visual performance enhancement-nya atau ya GPU-nya lah. GPU-nya tuh naik 30% kalau dibandingkan seri yang S24 sebelumnya. Oke. Dan kalau dari bagian storage, terutama RAM, kalau yang dulu itu varian S24 dan S24 Plus, inget gue kali ya, itu masih ada lah pokoknya yang 8 GB RAM-nya. Tapi sekarang semuanya itu rata, RAM-nya itu 12 GB, baik yang S25, S25 Plus dan juga S25 Ultra. Jadi semuanya 12 GB, nggak ada yang 8 GB lagi RAM-nya. Storage-nya yang berbeda-beda. Storage-nya tapi paling kecil itu di 256 GB untuk S25, S25 Plus dan S25 Ultra. Dan ada juga yang 512 GB ketiganya, dan ada juga yang 1 tera tapi itu cuma di varian yang Ultra aja. Terus warna yang masuk ke Indonesia ini asli ada banyak banget guys, termasuk warna eksklusifnya. Oke, untuk yang S25 regular ini ada warna navy, icy blue yang hero colornya, terus ada warna mint dan juga silver shadow. Untuk warna online eksklusif dia ada 3, blue black, coral red, dan pink gold. Kemudian untuk yang S25 Plus dia warnanya juga sama kayak S25 regular, cuma dia hero colornya itu yang warnanya navy. Kemudian yang paling tingginya atau S25 Ultra dia ada warna titanium silver blue, itu yang hero colornya. Terus ada titanium white silver, titanium gray, dan juga titanium black. Sedangkan buat yang online eksklusifnya S25 Ultra ini ada titanium pink gold, titanium jet black, dan juga titanium jet green. Oke, sekarang bahas dikit kameranya karena improvementnya menurut gue biasa aja. Masih mirip-mirip kayak S24 Ultra, cuma ada satu lensa doang yang berbeda. Gue rinciin dulu. Kalau lensa depannya masih sama 12 megapiksel. Terus lensa belakangnya masih sama juga, ada 4 hardware lensa. Yang pertama itu lensa utamanya masih juga 200 megapiksel, lensa utama. Terus ada juga lensa telefoto periskopnya, yang periskop itu 5 kali optical zoom 50 megapiksel. Terus yang telefoto biasanya dia 10 megapiksel masih sama 3 kali optical zoom. Dan yang berbeda yang satu lensa ini, yakni adalah lensa ultra wide, jadi 50 megapiksel. Kalau di S24 Ultra kemarin itu masih 12 megapiksel. Tujuannya kenapa? Untuk di ultra wide lebih besar pikselnya. Jadi katanya tuh buat di foto-foto malam, misalkan kita mau foto tapi ramean, dan ultra wide itu biasanya kan emang lebih kurang ya kamera hasil kualitasnya ketimbang lensa utama. Nah, di Samsung S25 Ultra ini diimprove untuk yang ultra wide ini jadi 50 megapiksel dengan penangkapan cahaya juga lebih banyak. Jadinya untuk foto ultra wide-nya itu hasilnya masih lebih bagus ketimbang S24 Ultra sebelumnya. Oke, ini untuk sisi perekaman videonya sekarang gue bahas. Di sini ada UI lensanya, kita bisa milih dari 0,6 ultra wide-nya, 1, 2, 3, 5, 10, 20 sampai maksimalnya kalau diputer terus. Oh, nggak bisa deh. Udah mentok video. Video tuh di 20 kali ya. Ini udah kenanya adalah optical zoom. Terus untuk kualitas perekamannya, resolusinya ini ada HD 30, Full HD 3060, UHD atau 4K 3060 fps, dan juga 8K di 30 fps. Dan nih kalian bisa lihat juga di pojok kanan atas dia ada locknya sekarang. Tuh, cocok buat teman-teman kreator yang suka nambahin LUTs ataupun naruh grading-grading favorit kalian, bisa ngambil
locknya di S25 series ini. Nggak di Ultra doang ya, di S25 reguler sama S25 Plus juga ada. Oh ya, tapi mesti kalian ini dulu ya. Tadi gue nunjukinnya, kita ke bagian setting dulu. Sorry. Ini setting. Di bagian yang video, kita pilih yang advanced video option. Tadinya secara default milihnya yang ini, H264. Kalau locknya mau muncul nih ya, tuh locknya mau muncul, kalian pilih ke HEVC, High Efficiency. Nah, baru locknya bisa kita on-in. Baik video dan video pro juga bisa. Gitu guys. Dan nih, gue kasih sampel foto sama videonya sedikit aja, karena masih belum boleh ngasih banyak-banyak. Monggo dilihat. Rekaman video kamera belakangnya Samsung Galaxy S25 Ultra di Full HD aja 60 fps ya. Ya kayak beginilah. Stabilisasinya gue di apa ya, nggak diapa-apain sih. Maksudnya nggak di onin, nggak di offin. Pokoknya masuk ke kamera, pilih video, ubah ke Full HD 60 fps dan gue langsung ngerekam kayak begini di bawah jalan. Dan seperti biasa ya, UI-nya Samsung tuh enak banget. Kita bisa ngerubah juga langsung ke lensa ultrawide kayak begini. Tuh, tanpa harus nge-stop dulu. Lensa 1, 2, 3, 5, 10 dan maksimalnya itu di 20. Nah, kayak begini. Balik langsung ke lensa utamanya. Set. Oh, pergerakannya agak lebih smooth sekarang ya ternyata. Nice. Dan kayak biasa, pindah juga langsung ke lensa depannya bisa. Tanpa harus nge-stop dulu videonya. Jadi praktis buat kalian yang suka vlogging. Dan ini kamera depannya mengikuti pada saat awal kalian ngerekam di kamera belakang ya. Kayak tadi gue ngerekamnya pakai Full HD 60 fps kamera belakang, dan gue pindahin ke kamera depan kayak begini, yaitu langsung ke 1080p 60 fps juga. Begitu juga kalau misalkan kalian pakai yang 4K nya guys. Jadi udah enak banget kalau misalkan kalian ngevlog pakai Samsung ya, emang ya, apalagi kalau pakai yang ini Samsung S25 Ultra. Untuk bagian S Pen-nya gue nggak bisa bahas lebih lanjut karena emang tadi tuh nggak dijelasin juga, yang berarti masih sama-sama aja kemampuan S Pen-nya kayak di S24 Ultra sebelumnya. Yang pasti dia posisinya masih ada di sebelah kiri. Kalau dari layar lock screen kayak gini yang sering banget kepake sama gue, ya udah kita tinggal keluarin aja S Pen-nya dan bisa langsung nulis kayak begini. Gitu guys. Bang, gimana sama S25 dan S25 Plus ya kameranya? Yang tadi gue bilang biasa aja, alias masih sama aja kayak S24 dan S24 Plus. Nah, penasaran harganya kan? Oke, buat harganya kita bahas dari yang S25 reguler dulu. Yang paling murahnya atau yang 256GB itu 14.999.000. Buat yang 512GB dia 16.999.000. Untuk yang S25 Plus 256GB-nya 17.999.000 dan yang 512GB-nya 19.999.000. Untuk varian yang paling tingginya, yang paling gengsinya lah ibaratnya nih, yang paling laku juga bisa dibilang S25 Ultra. Paling basicnya yang 256GB adalah 22.999.000, 512GB 24.999.000 dan yang 1TB 28.999.000. Harganya bisa dibilang dia rata-rata tuh naik 1 juta semua. Cuma dari semua penawaran yang ada, yang gua lihat ya, biasa promo-promo bank, cicilan kayak gitu-gitu standar lah. Kita dapat free upgrade memori. Jadi biasa, kalau teman-teman beli yang 256, dapatnya yang 512GB. Begitu pula kalau kalian beli yang S25 Ultra 512GB seharga 25 juta tadi ya, kalau dibuletin, kalian dapatnya 1TB. Paling menyenangkannya lagi adalah dari sisi software Samsung biasa ya. Samsung itu ngasih update Android-nya itu 7 tahun dan security-nya juga 7 tahun. Kayaknya udah keburu dijual dulu sih ketimbang udah nyampe 7 tahunnya ya. Tapi ya sudahlah. Paling kayak segini aja dulu video kita kali ini untuk pegang-pegang first
hands-on-nya Samsung Galaxy S25 series yang terbaru. Gimana menurut teman-teman? Improvement-nya ini berasa atau tidak? Ya coba ditulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.